Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, jamaah kaum muslimin rahimani Allahu wa iyyakum. Puji syukur tak lupa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bosan memberikan karunia kepada kita semua. Salawat juga salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada mereka yang mengikuti jejak langkah orang-orang terdahulu yang soleh. Ikhwati fillah, azani Allahu wa iyyakum. Setiap amal perbuatan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan jenis perbuatannya. Siapa yang beramal, siapa yang berbuat baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan kebaikan yang banyak. Sebaliknya, siapa yang membawa amal keburukan, beramal yang buruk, maka Allah Subhanahu wa taala tidak segan-segan untuk memberikan balasan yang setimpal pula dari apa yang dilakukan oleh seorang manusia di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat yang ke-160. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuslamun. Barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat. Dan barang siapa yang membawa perbuatan yang buruk, maka dia tidak diberi balasan melainkan seimbang dengan keburukannya, sedang mereka sedikit pun tidak dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, azani Allahu wa iyyakum. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita untuk berhati-hati dalam berbuat, dalam beramal, dalam melakukan aktivitas kehidupan di dunia ini. Jangan sampai kita lebih banyak membawa amal buruknya dibandingkan dengan membawa amal baiknya. Karena setiap perbuatan yang baik maupun yang buruk ada konsekuensinya, ya. Jika itu baik, Allah Subhanahu wa taala tidak segan-segan untuk memberikan balasan yang lebih baik dari apa yang kita kerjakan. Tapi sebaliknya, ketika kita membawa amal buruk, amal yang keji, amal yang fahisyah, maka Allah pun tidak segan-segan untuk menimpakan bencana azab kepada kita. Na'udzubillah min dzalika. Bagi para pelaku atau bagi pelaku perbuatan yang buruk, Allah Subhanahu wa taala banyak menyediakan hukuman-hukuman, ya, atau yang sering
kita dengar dengan hudud, ya, atau had, ya. Nah, di antara perbuatan buruk yang dikenakan hukuman had adalah perbuatan zina, ya. Jadi salah satu amalan perbuatan yang buruk yang Allah Subhanahu wa taala akan hukum, ya, baik di dunia maupun di akhirat adalah perbuatan zina. Nah, dari sinilah musuh-musuh kaum muslimin, musuh-musuh Islam biasanya menyudutkan syariat Islam, ya. Karena menurut pandangan mereka bahwa hukum had ini, ya, ini merupakan bentuk kekejian, kezaliman, dan hukuman yang tidak berperi kemanusiaan menurut mereka. Padahal bagi kaum muslimin, bagi seorang muslim, kita meyakini, ya, bahwa had ini banyak memiliki faidah yang besar, ya, yang diantaranya bahwa had ini, hukuman ini bagi para pezina itu diantaranya sebagai pendidikan, ya, sebagai pensucian, sebagai terapi bagi seluruh manusia, ya, menjadi efek jerah ketika ada hukum had terhadap para pelaku zina. Kemudian dia juga menjadi pencegah, ya, dan penghalang penyebaran keburukan yang ada di bumi ini. Sebab berawal dari perbuatan zina ternyata berpengaruh kepada munculnya keburukan-keburukan yang lain, ya. Keburukan nasab, keburukan citra, ya, dari sebuah masyarakat, dari sebuah pribadi, dari sebuah keluarga ketika dilakukan atau ketika diawali dengan perbuatan zina ini. Kemudian juga hukum had ini merupakan jaminan, ya, dan perlindungan bagi kehormatan manusia, ya. Karenanya orang yang menuduh zina, ya, tanpa hak, ya, tanpa ada bukti, maka Allah Subhanahu wa taala pun sudah menyediakan hukuman yang berat baginya. Orang yang sembarangan menuduh berzina, ya. Belum lagi ketika hukum had ini diterapkan bagi para pelaku zina, maka kehidupan di dunia ini akan menjadi lebih baik, lebih tentram, lebih tenang, ya. Tidak seperti yang kita bayangkan, hukum had yang tidak pernah diterapkan di sebuah wilayah atau sebuah negeri, ya. Maka kerusakan yang ada di dalam kehidupan ini, ya, kehormatan sudah tidak menjadi penting lagi dalam kehidupan itu, ya. Jadi tidak diragukan lagi, ikhwati fillah, bahwa hukum had bagi pelaku zina, ya, termasuk kebijakan Allah Subhanahu wa taala yang paling baik, keputusan dari Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Dan Allah Subhanahu wa taala memang wa huwa khairul fasilin. Allah Subhanahu wa taala pemberi keputusan terbaik. Jadi semua hukum yang Allah Subhanahu wa taala turunkan pasti sesuai dengan kehidupan, pasti sesuai dengan apa yang diingin-inginkan oleh seluruh manusia. Dan penegakan had ini tentu tidak dijalankan dengan sembarangan, ya, tetapi harus memenuhi syarat-syarat yang berlaku ketika menegakkan hukum had bagi pelaku zina ini. Nah, ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum, karena itu penting sekali bagi kita untuk mengetahui akan hukuman-hukuman yang akan ditimpakan bagi para pezina, ya, agar kita semakin kuat usaha kita dalam menghindari perbuatan zina tersebut. Karena tidak ada yang bisa menjamin, ya, di antara kita, siapapun kita, ketika dihadapkan pada kondisi tertentu,
ya, mungkin saja kita juga akan terjebak, naudzubillah min dzalik. Dan ini tidak sedikit sudah terbukti. Mereka tahu bahwa hukum zina ini haram, mereka tahu hukum zina ini ada hukum hadnya, tetapi ketika di kondisi dia memang dihadapkan dengan itu, dia tidak bisa menghindar. Tidak seperti halnya Nabi Yusuf alaihi salam, ya, walaupun sudah berdua di dalam ruangan, dibujuk dengan cewek yang cantik, dengan wanita yang cantik, tapi dia Nabi Yusuf tetap kuat. Tapi belum tentu kita, ya. Karena itu kita minta sama Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan dari perbuatan ini. Karena tidak ada sekali lagi tidak ada yang bisa menjamin bahwa kita akan kuat dalam menghadapi ujian ini. Mari kita perhatikan bagaimana hukum pezina di dunia, ya. Yang pertama, jika pezina ini belum menikah, ya, atau ghair muhsan, seorang yang bujang atau gadis, ya, maka hukumannya dicambuk sebanyak 100 kali. Dicambuk 100 kali, ya. Tentu cambukan di sini bukan asal cambuk, ya, tapi cambukan yang keras tetapi tidak mematikan, gitu, ya. Keras tapi tidak mematikan, ya. Tidak juga asal formalitas, ya, formalitas semata, ya, hanya untuk di hadapan yang lain bahwa ini sudah menunaikan syariat Islam, gitu kan, tetapi pelan, gitu kan, mencambuknya keras, mencambuknya dengan keras, ya. Dan itu 100 kali, ya, 100 kali cambukan, ya. Kemudian setelah dia dicambuk, dia diasingkan, ya, artinya diusir dari kampung itu, dari wilayah itu, dari negeri itu selama 1 tahun lamanya. Kalau sudah 1 tahun, boleh dia kembali lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Ya. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka cambuklah tiap-tiap seorang dari keduanya sebanyak 100 kali cambuk. Jadi jangan macam-macam, ya, untuk berani berzina, ya, yang muhsan yang ghair muhsan, yang bujangan, yang belum menikah, jangan macam-macam, ya. Dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bikru bil bikri jildu mi'atin wa taghribu amin. Hukuman pezina yang bujang dan yang gadis, ya, dengan yang gadis dicambuk 100 kali dan pengasingan selama 1 tahun, ya. Jadi hukuman ini bukan hukum adat, ya, tapi hukum langsung dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang kedua, ya, jika pezina yang pernah menikah atau yang sudah menikah, sering disebut dengan muhsan, ya, maka dia dihukum rajam. Ya. Apa itu dihukum rajam? Dihukum rajam itu dilempari dengan batu sampai mati. Ya. Jadi ketika ada yang berzina, tentu dengan syarat-syarat yang sudah cukup untuk dirajam, ya, maka dia dibawa di tengah-tengah kaum muslimin, di hadapan kaum muslimin. Kemudian bareng-bareng mereka melempari batu kepada pezina tersebut sampai dia mati. Kita bisa bayangkan, ya, dilempari batu, ya, sampai mati. Syariat berkorban saja ketika menyembelih binatang, kalau mau membunuh itu harus tajam, ya.
Kalau mau menyembelih domba atau kambing, itu sebelum menyembelih pisaunya itu harus diasah, ya. Jangan sampai ketika motong berkali-kali motong binatang atau kambing itu sampai menyiksa kambing itu, ya. Sampai segitunya untuk menyembelih kurban. Tetapi untuk para pezina tidak begitu, ya. Dilempari dengan batu, dan kita tahu setajam-tajamnya batu itu nggak langsung mematikan, gitu ya. Nggak langsung mematikan. Kita bayangkan berada di hadapan kaum muslimin, ya, dilihat oleh semua orang pada saat itu dilempari batu. Kepalanya, dadanya, semua dilempari batu. Keluar darah, muncrat sini, muncrat sana, nggak kuat. Ya, itulah memang hukuman bagi pezinah yang sudah pernah menikah, ya. Nah, hukuman ini telah dikatakan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu an di dalam khutbahnya. Beliau berkhutbah, innallaha anzala ala nabiyyihil qur'ana wa kana fima unzila alaihi ayatul rajmi faqara'naha wa wa'aynaha wa aqalnaha wa rajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rajamna ba'dahu wa akhsha in tala bin nasi zamanun an yaqulu la tajidur rajma fi kitabillahi fayadillu bitarki faridatin anzalahu Allahu wa innar rajma haqqun sabitun fi kitabillahi ala man zana idza ahsana idza qamatil bayyinah aw kana al habal aw al-i'tiraf. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan Al-Quran kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, dan di antara yang diturunkan kepada beliau adalah tentang ayat rajam. Kami telah membaca, memahami dan mengetahui ayat itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melaksanakan hukuman rajam, dan kami pun telah melaksanakannya setelah beliau. Aku khawatir apabila zaman telah berlalu lama, akan ada orang-orang yang mengatakan kami tidak mendapatkan hukuman rajam dalam kitabullah, sehingga mereka sesat lantaran meninggalkan kewajiban yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah turunkan. Sungguh hukuman rajam adalah benar dan ada dalam kitabullah untuk orang-orang yang berzina apabila telah pernah menikah, bila telah terbukti dengan persaksian atau kehamilan atau pengakuan sendiri, ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda thalath, as-sayyibu zani wan nafsu bin nafsi wat tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, Rahul Bukhari wa Muslim. Tidaklah halal darah seorang muslim, ya, yang telah mengucapkan syahadah kecuali pada salah satu dari tiga hal, ya, yang diantaranya adalah, yang ketiga ini adalah seseorang yang membunuh tanpa hak, kemudian seorang yang pernah nikah namun ia berzina, dan seorang yang keluar dari jamaah atau murtad atau meninggalkan Islam, ya. Ini hukuman-hukuman bagi pezina yang sudah pernah menikah, yaitu dengan cara dirajam, ya. Nah, Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan ada tiga kekhususan dalam hukuman bagi pezinah ini. Yang pertama, hukumannya yang mengerikan, ya, berbeda dengan hukuman-hukuman yang lain, ya, sangat mengerikan sekali, ya. Minimalnya dia dicambuk 100 kali dan diasingkan, ya.
Dan yang lebih dari itu seperti tadi yang sudah disampaikan, bahwa hukumannya dilempari dengan batu sampai mati. Kemudian yang kedua, yang kedua adalah manusia dilarang merasa tidak tega atau merasa kasihan terhadap pezina tersebut. Ini dikuatkan, ditekankan dalam hukuman pezina ini. Tidak boleh orang yang merajam itu, yang mau hukum, tidak boleh ada perasaan kasihan kepada dia. Sebab kalau sudah berbicara rasa kemanusiaan, ketika melihat bagaimana orang saudara kita dilempari dengan batu, dan tentu kita nggak bisa membayangkan berapa waktu lamanya ketika dia dilempari batu, matinya berapa jam. Kita nggak bisa membayangkan itu. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan di sini tidak boleh, tidak boleh ada rasa kasih sayang ketika menghukum pelaku pezina ini. Nggak boleh. Ketika mencambuk, ketika mengasingkan, ketika merajam, ini tidak boleh ada rasa kasih sayang, rasa tidak tega kepada dia. Sehingga apa? Ketika muncul rasa kasihan atau tidak tega inilah, sehingga kemungkinannya akan melepaskan dia dan akan tidak menerapkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan pelaksanaan hukuman ini dihadiri oleh sekelompok kaum muslimin. Tentu ini demi kemaslahatan hukuman dan lebih membuat jera bagi orang-orang yang melihatnya. Kita kalau ketahuan saja berbuat buruk, berbuat salah, ketahuan sama orang, di hadapan kaum muslimin, di hadapan orang-orang, tentu mental kita langsung jatuh di situ. Di hadapan orang keburukan kita, diperlihatkan. Na'udzubillah min dzalika. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup aib-aib kita semua, sehingga di antara kita, antara satu dengan yang lainnya, tidak ada yang mengetahui aib masing-masing kita. Hal ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya, "Az-zaniyah waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin." Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deraklah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali derak atau cambuk. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. Ini luar biasa, hukuman bagi para pelaku zina. Kemudian bagaimana hukuman di akhirat? Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surat Al-Furqan ayat yang ke-68 sampai ke-69, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa asama yudha'af lahu al-'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana." Dan orang-orang yang tidak menyembah ilah yang lain di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, yang melakukan penyembahan selain Allah, yang melakukan pembunuhan jiwa tanpa hak, yang berzina, niscaya dia mendapatkan balasan dosanya
yaitu dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Ya. Jadi hukuman pezina dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza dhahara zina war riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim adzaballah." Apabila zina dan riba telah dilakukan secara terang-terangan dalam satu daerah, berarti mereka telah menghalalkan azab Allah untuk dirinya. Ya. Ini peringatan buat kita semua. Jangan sampai kita terjatuh kepada perbuatan zina. Ya. Dan kita tahu bahwa ujian ini sangat berat di zaman ini. Ya. Karena rangsangan-rangsangan untuk berbuat zina itu sangat luas dan banyak sekali di tempat-tempat kita ini. Dan yang kedua, Allah memperingatkan jangan sampai terjatuh kepada perbuatan riba. Ya. Dan riba ini pun bagian ujian berat buat kita semua. Terlebih kita sedang mungkin terlilit ekonomi dan lain sebagainya, susah, nggak punya rumah, nggak punya ini. Akhirnya solusi terakhir masuk ke bank-bank ribawi dan bergelut dengan ribawi. Ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan peringatan. Kalau ini sudah dilakukan secara terang-terangan, ya, berarti mereka telah menghalalkan azab Allah bagi mereka. Sudah mengundang Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengazabnya. Kemudian yang kedua, ya, hukuman bagi pezina di akhirat, bahwa pelaku zina tidak akan diajak bicara, tidak akan disucikan dari dosa-dosanya, dan tidak akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim." Ya. Qala Abu Muawiyah, "Wa la yanzuru ilaihim walahum azabun alim, syaikhun zanin, wa malikun kadzab, wa ailun mustakbir." Tiga golongan manusia yang Allah tidak akan berbicara dengannya kelak pada hari kiamat, tidak membersihkan dosa-dosa mereka, tidak mau melihat mereka, serta bagi mereka azab yang pedih, yaitu orang tua yang berzina, penguasa yang pendusta, dan orang miskin yang sombong. Ya. Ini tidak akan dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tidak akan dilihat, tidak akan diajak bicara, tidak akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak. Ya. Padahal melihat Allah, ya, bertemu dengan Allah, itu merupakan kenikmatan yang lebih besar dari kenikmatan surga itu sendiri. Dan ini harus menjadi cita-cita kaum muslimin untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala murka kepada mereka yang berzina. Ya. Tentu di sini berlaku untuk di dunia maupun di akhirat. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Arba'atun yubghiduhumullahu azza wa jalla, ya, al-bayya'u al-khalaf, ya, wal faqiru al-muhtal, wasyaikhu az-zani, wal imamu al-jair." 4 golongan manusia yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu penjual yang melariskan dagangannya dengan gemar bersumpah dusta, kemudian orang fakir yang sombong, orang tua yang berzina, dan pemimpin yang zalim. Jadi di antara 4 ini ada pelaku zina, ya, yang Allah Subhanahu wa ta'ala murka kepadanya. Ya. Kemudian yang keempat, ya, ini di dalam Sahih Al-Bukhari bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya beliau melihat suatu tempat, ya, suatu tempat di tungku, ya, di tungku api. Bagian atasnya sempit tempat tersebut, ya, sedangkan bagian bawahnya lebar, luas. Ya.
Dari dalamnya terdengar suara gaduh, ya, maka beliau melihat ke dalamnya, ternyata di dalamnya banyak laki-laki dan perempuan dalam keadaan telanjang di dalam satu tempat itu, ya. Dari bawahnya ada api yang membara, ya. Maka beliau bertanya kepada Jibril tentang mereka, dan dijawab oleh Jibril bahwa mereka itu adalah para pezina. Jadi para pezina di dunia, di akhirat akan dikumpulkan di dalam satu tempat, ya, di mana di bawah tempat itu ada api yang membara, ya. Ikhwati fillah, azani Allahu wa iyyakum. Karena kerasnya hukuman bagi para pelaku zina ini, ya, karenanya membunuh atau menuduh, ya, seseorang telah berzina padahal tidak terbukti, maka Allah Subhanahu wa taala maka dia akan mendapatkan hukuman yang keras dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasikun. Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik dengan tuduhan berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka cambuklah mereka yang menuduh itu sebanyak 80 kali cambuk, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Dan di akhirat pun, ya, tentu tidak luput dari hukuman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yarmunal muhsanati al-ghafilati al-mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum 'adzabun 'adzim. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik, yang lengah atau yang tidak pernah terbersit untuk berzina, lagi beriman, mereka kena laknat di dunia dan di akhirat, dan bagi mereka azab yang besar. Ikhwati fillah, azani Allahu wa iyyakum. Inilah di antara hukuman-hukuman yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi mereka yang berzina, bagi para pelacur, ya, bagi yang menghancurkan kehormatannya ketika hanya untuk mendapatkan kenikmatan semata, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kehormatan kita, jaga kesucian kita, dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan zina ini. Wallahu a'lam. Subhanaka Allahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.